Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, pemirsa Hari TV. Bertemu dengan kami kembali di Halo Dokter, dan kali ini tetap bersama OST Medika Klinik Pratama dan bersama Dr. Gigi Ulfah Lutfi. Nah, pemirsa sekalian, mungkin banyak pertanyaan begitu nih. Kenapa di pandemi begitu nih? Gigi ini menjadi salah satu yang kemudian perlu diperhatikan, dan kali ini kita akan kumpas tuntas, kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan gigi di kala pandemi. Namun biar lebih akrab, kita persilahkan kepada beliau Dr. Gigi Ulfah Lutfi untuk memperkenalkan diri. Monggo, dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Ulfah Lutfi. Dalam keseharian saya praktek di Poligigi Klinik UST Medika. Klinik UST Medika ini berada di Jalan Soga nomor 34 Tahunan Umur Harjo, Yogyakarta. Di Poligigi kami ini saya tidak hanya praktek sendiri, saya praktek bersama dengan Dr. Gigi Anissa Nur Aini. Sudah berkeluarga, Bu? Oh, saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Sudah punya anak 2. Alhamdulillah, ya. Jadi, demikian pemirsa Hari TV, perkenalan singkat dari beliau Dr. Gigi Ulfah Lutfi, dan kita langsung saja untuk masuk kepada obrolan asik kita pada kesempatan kali ini terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan gigi di kala pandemi COVID-19. Monggo, Bu Dokter. Baiklah, di sini saya mau cerita sedikit tentang bagaimana dan kenapa merawat kesehatan gigi itu penting di masa pandemi ini. Ya, hubungannya apa begitu ya? Ya, gigi kok dengan pandemi gitu ya. Benar, Pak. Nah, seperti kita ketahui, untuk menjaga agar virus tidak gampang masuk ke dalam tubuh kita, salah satunya adalah kita harus menjaga kekebalan tubuh. Nah, untuk menjaga kekebalan tubuh itu apa aja yang perlu kita lakukan? Itu yang pertama, salah satunya adalah makan makanan yang sehat. Kita perlu asupan makanan yang bergizi setiap hari. Nah, coba kita bayangkan kalau gigi kita sakit. Nah, makan aja nggak enak. Makan nggak enak, tentu kita nggak bisa dapat asupan makanan yang bergizi. Karena kita nggak bisa makan, jadi makan pun jadi nggak teratur. Nah, setelah itu juga untuk menjaga kesehatan kekebalan tubuh itu, kita juga perlu istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup dengan tidur malam yang cukup. Kalau kita sakit gigi, nggak mungkin kita bisa tidur malam dengan cukup, tidur malam dengan nyaman. Dan tidak nyenyak ya? Karena gigi sakit tuh pasti nggak enak banget. Bisa semalaman nggak tidur, bahkan mungkin malam-malam berikutnya juga tetap nggak bisa tidur dengan enak. Hati gitu ya, kayak kata orang ya, sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Terus juga salah satu menjaga kekebalan tubuh yang lainnya agar virus nggak gampang masuk ke tubuh kita harus melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin. Nah, kalau kita sakit gigi nggak mungkin kita bisa gerak dengan nyaman, nggak mungkin kita bisa olahraga secara rutin, apalagi kita bisa beraktivitas fisik. Nah, itu kenapa makanya merawat kesehatan gigi di masa pandemi ini penting, bahkan mungkin sangat penting kalau buat saya. Karena kita dengan kita sakit gigi itu kita nggak nyaman melakukan apapun. Jadi kita nggak bisa nyaman menjaga kekebalan tubuh kita juga. Karena tidak optimal dalam asupan makanan, gitu nih. Dan nanti yang kedua juga nggak nyaman istirahat, gitu ya. Terus kita juga nggak bisa beraktivitas fisik dengan nyaman. Padahal semuanya itu kita perlukan untuk menjaga kekebalan tubuh kita agar virus nggak gampang masuk, terutama di masa pandemi ini. Ya. Jadi secara umum bisa dikatakan gigi ini membuat pengaruh kepada kesehatan fisik, gitu ya. Karena asupan makanan tadi harus lewat mulut, gitu ya. Sementara di dalam mulut ada gigi. Jadi kesehatan gigi ini mencerminkan kesehatan secara umum, kesehatan badan secara umum. Ya. Nah, cuma memang saya kira dalam kondisi pandemi ini, begitu ya, terutama di titik tidak di pandemi sekalipun, begitu, mungkin orang terlalu kadang, begitu ya, meremehkan tentang kesehatan gigi, begitu ya. Cuma gigi.
Tapi begitu sakit, begitu ya satu rumah jadi heboh semua. Ini gigiku sakit, nggak ada yang perhatian. Nah, kalau sakit gigi nggak ada yang menjenguk ya Pak Ali ya. Oke, nah mungkin begini dok. Tadi sudah disampaikan bahwasanya betapa pentingnya merawat gigi di kala pandemi, karena ini menjadi salah satu bagaimana imunitas tubuh kita itu pada akhirnya menjadi kuat. Kenapa? Karena makan menjadi enak, kira-kira begitu. Kemudian istirahat juga menjadi cukup, beraktivitas juga merasa nyaman. Nah mungkin perlu juga disampaikan tips-tipsnya dok. Kira-kira harus seperti apa sih sebenarnya merawat gigi itu? Apakah cukup dengan menggosok gigi sehari 3 kali, gitu kan? Kemudian ditambah lagi dengan tidak makan makanan yang panas atau dingin. Nah itu mungkin saya kira perlu juga dijelaskan kepada pemirsa dok. Monggo dok. Ya, cara merawat kesehatan gigi yang bisa kita lakukan salah satunya yang pertama yang pasti sikat gigi. 2 kali sehari. Nah, sikat 2 kali sehari saja ya. Nah, sikat gigi ini juga harus di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah, jadi waktunya nggak salah-salah, caranya juga nggak salah-salah. Nah, waktu yang tepat ini bagaimana? Waktu yang tepat ini setelah sarapan, 30 menit setelah sarapan. Oh, ada jedanya dok? Ya, 30 menit setelah sarapan ya? Ya, 30 menit setelah sarapan dan sebelum tidur malam. Sebelum tidur malam. Ya. Jadi kalau udah sikat gigi sebelum tidur malam, kita jangan ngemil lagi. Nah, terus dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bagaimana? Kita nggak usah sikat sembarangan sikat-sikat aja. Cara yang sikat minimal 1 sisi per sisi 30 detik. Coba aja hitung 1 sampai 30. Mungkin di segmen berikutnya perlu dipraktekkan ya dok. Boleh. Iya. Jadi cara yang baik, waktu yang baik, cara yang tepat dan waktu yang tepat. Tidak asal-asalan sikat gigi. Berarti cukup tadi sehari 2 kali. Ya, sehari 2 kali sudah cukup. Tapi kalau kita merasa kita sering ngemil, banyak ngemil, boleh 3 kali sehari. Cuman kalau terlalu berlebihan, overbrush itu juga nggak bagus. Oh gitu. Jadi ada dampaknya juga. Ya, nanti kalau overbrush, bagian gigi yang emel gigi itu akan lebih gampang terkikis. Penting waktunya tepat, caranya tepat. 2 kali sehari udah cukup. Termasuk mohon maaf dok, penggunaan pasta gigi itu menjadi faktor penentu sehat dan tidaknya gigi nggak dok? Saya rasa kalau pasta gigi yang ada di Indonesia ini pasarannya udah aman, standar ya. Terus selain sikat gigi 2 kali sehari, merawat kesehatan gigi bisa kita lakukan juga dengan mengurangi makanan yang manis dan lengket. Kenapa kita harus mengurangi makanan yang manis dan lengket? Karena makanan manis itu cenderung membuat suasana dalam mulut, rongga mulut ini menjadi asam. Nah, asam yang lama-kelamaan akan menyebabkan bakteri itu gampang nempel gigi ke gigi, gampang berada di dalam rongga mulut, bakteri yang jahat. Nah, bakteri yang jahat ini lama-lama berada dalam rongga mulut akan bisa menyebabkan gigi berlubang atau karies itu tadi. Oh gitu ya. Jadi yang manis dan lengket itu salah satu faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Iya, kalau tidak segera dibersihkan. Jadi minimal setelah makanan manis dan lengket, kalau kita nggak bisa sikat gigi, minimal kita kumur-kumur. Kumur-kumur dengan air. Ya. Jadi dengan kumur-kumur itu setidaknya makanan tadi bisa lepas mungkin. Dengan kumur-kumur diharapkan makanan yang nempel, makanan manis yang nempel di gigi itu bisa lepas dari giginya. Baik dok. Tadi sudah dengan menyikat gigi, menghindari makanan yang manis dan lengket, kemudian ada lagi nggak dok tips-tips yang sekiranya bisa membantu pemirsa untuk membuat giginya lebih sehat dan lebih baik? Mungkin ada tips yang lain nggak? Mungkin bisa setelah sikat gigi kita dibiasakan menggunakan dental floss. Jadi kadang kalau sikat gigi kita kan nggak terlalu bisa menjangkau sela-sela gigi yang susah. Betul ya. Dengan dental floss ini membantu menghilangkan sisa-sisa makanan yang menempel di gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nah, jadi mungkin
belajar menggunakan dental floss dengan baik dan benar juga. Oke, semacam apa itu? Mungkin produk. Dental floss itu semacam benang gigi. Kalau saya ini benang gigi. Jadi, karena mungkin pemirsa juga apa sih dental floss? Iya. Jadi semacam benang gigi. Iya. Itu bisa didapatkan di mana, Dok? Di apotek ada? Bisa. Oh, begitu. Jadi setelah sikat gigi menghindari makanan, nah ini ditambahkan membersihkan gigi dengan dental floss gitu ya. Oke, ternyata memang banyak sekali ya. Tahu saya cuma sikat gigi aja. Mungkin lain seksi bisa kita bahas tentang dental floss lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, ketika Dok, pemirsa katakanlah masyarakat dalam pandemi ini ada keluhan gigi, entah itu sakit gigi, entah kemudian hal-hal yang berkaitan dengan gigi. Layanan apa yang kemudian diberikan di UST Medika, Dok? Apakah bisa konsultasi online atau kemudian bisa langsung datang? Dan tentunya kalau kemarin sudah disampaikan sejak awal, UST Medika sudah menerapkan bagaimana penerapan protokol COVID. Nah, mungkin bisa dijelaskan sehingga para pemirsa ketika mau periksa ke UST Medika nanti, ternyata aman dan nyaman. Nah, monggo, Dok. Nah, di masa pandemi ini kadang kalau pasien atau orang sakit gigi suka bingung ya, suka khawatir, cemas, sakit gigi nggak tahan lagi sakitnya, tapi kok mau datang ke dokter gigi juga takut, was-was. Kayak yang kita ketahui, penularan virus corona itu lewat droplet, lewat percikan air ludah, dan itu sangat riskan dan terjadi dengan saat tindakan kedokteran gigi. Nah, jadi masyarakat suka jadi bingung antara sakit gigi mau ke dokter gigi atau enggak. Mau ditahan sakit gitu kan? Nah, iya. Nggak ditahan takut. Nah, sekarang klinik UST Medika ini sudah punya layanan telemedicine berupa konsultasi online. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan layanan konsultasi online dari kami, jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ragu lagi. Insya Allah dokter gigi di klinik UST Medika siap melayani untuk konsultasi online. Oke, jadi tahapan pertama mungkin bisa konsultasi dulu ya. Jadi bisa perawat jalan gitu ya, atau memang harus datang ke klinik, mungkin begitu ya. Bisa perawatannya nanti kita lewat konsultasi online. Kalau dirasa cukup dengan obat-obat penghilang nyeri mungkin cukup, tapi kalau misalnya kita anggap itu suatu tindakan yang butuh segera dilakukan tindakan, pasti kita minta untuk datang ke klinik UST Medika. Jadi sekarang pasien nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu ragu lagi. Insya Allah dokter gigi kami siap memberikan solusi dari segala kegalauan. Jadi di kala pandemi ini pun di klinik UST Medika siap memberikan pelayanan terutama untuk kesehatan gigi. Jadi kalau khawatir, was-was, telepon dulu gitu kan. Aman nggak sih, Dok? Nah, setelah itu baru mungkin datang gitu ya. Karena sakit gigi itu luar biasa gitu ya. Saya pernah merasakan, jangan lagi. Nah, mungkin pemirsa di TV tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya dengan konsultasi terlebih dahulu dari nomor yang nanti selalu akan tayang di segmen ini, sehingga para pemirsa sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu was-was, bahkan kemudian bisa mungkin jadwalnya mau dijadwal kapan gitu ya, Mbak ya. Jadi mungkin jadwalnya hari apa, jam berapa, bisa konsultasi langsung kepada dokter gigi. Salah satunya beliau dokter gigi Ulfah Lutfi begitu nih. Nah, kemudian yang lainnya, Dok, di kondisi pandemi ini begitu nih, selain menjaga kesehatan gigi yang kemudian merupakan salah satu sarana pentingnya untuk juga menjaga imunitas tubuh kita begitu nih. Kemudian perawatan begitu nih, perawatan gigi begitu nih. Perawatan gigi ini kan banyak banget nih, kira-kira begitu. Selain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, nah perawatan gigi yang kemudian diberikan layanan di UST Medika apa saja, Dok? Jadi katakanlah kalau dulu saya sering rutin membersihkan karies gitu ya, karang gigi ya, di UST Medika ada nggak sih kan gitu kan. Kemudian yang kedua apa itu yang sekarang lagi tren anak-anak muda itu ya, giginya dipager gitu ya. Ada enggak lah, mungkin nanti juga bisa disampaikan agar
pemirsa Hari TV juga mengetahui layanan-layanan apa selain yang bersifat tindakan ketika gigi sakit. Monggo, Dok. Ya. Nah, untuk di masa pandemi ini kita ada himbauan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jadi himbauannya itu berupa kita melakukan tindakan yang emergensi saja. Hanya untuk itu saja ya. Hanya untuk emergensi saja. Jadi mungkin tidak semua tindakan bisa dilakukan seperti sebelum pandemi ini. Nah, emergensi itu yang bagaimana kalau di kedokteran gigi? Yang pertama, contohnya sakit gigi yang terus-menerus nggak hilang. Nah, kita udah pasien udah minum obat penghilang sakit, obat penghilang nyeri, namun sakit juga masih muncul terus, nggak hilang-hilang. Nah, ini bisa dilakukan tindakan di dokter gigi. Terus yang lainnya contohnya kayak pendarahan yang nggak kunjung berhenti lebih dari 30 menit. Semisal akibat setelah cabut gigi terus pendarahan nggak berhenti. Bisa juga karena kecelakaan atau trauma atau jatuh yang menyebabkan perdarahan. Itu juga termasuk tindakan emergensi yang harus segera dibawa ke dokter gigi. Terus bisa juga karena adanya pembekakan di area sekitar mulut itu, dan mungkin pembekakannya itu bisa sampai mengganggu pernafasan, jalan nafas, jadi itu dianggap mengancam nyawa, itu juga harus segera ke dokter gigi. Jadi tindakan-tindakan emergensi harus segera dibawa ke dokter gigi, kita lakukan di klinik ST Medika. Namun kalau untuk pembersihan karang gigi mungkin untuk saat ini masih kita batasi dulu. Siap. Jadi sudah sangat jelas begitu ya. Selain penerapan dari protokol COVID-19, UST Medika juga sangat mematuhi himbauan dari asosiasi, kira-kira begitu ya, dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Nah, sehingga mohon maaf begitu ya, yang mau pasang paket gigi ditunda dulu nanti sampai kemudian kondisi pandemi ini bisa mereda. Tapi kalau untuk karang, untuk pembersihan karies mungkin nanti bisa konsultasi dulu ya. Bisa konsultasi lagi. Konsultasi online kami. Karena kadang dulu saya juga ngerasain kalau udah tebel gitu nggak nyaman juga gigi. Iya, benar. Sehingga mungkin kita telepon dulu gimana Dok, bisa gitu kan. Kita baru datang. Jadi pemirsa Hari TV, setidaknya kita sudah punya gambaran nih bagaimana kita menjaga kesehatan gigi di kala pandemi dan pentingnya seperti apa. Untuk itu monggo begitu nih, layanan online yang kemudian diberikan oleh klinik UST Medika bisa dimanfaatkan oleh pemirsa sekalian untuk konsultasi seputar kesehatan gigi, dan tentunya nanti bisa bersama beliau Dr. Gigi Ulfah Lutfi dan Dr. Gigi Anissa Nuraini begitu ya. Jadi Bu dokter semuanya gitu ya. Nah, mungkin akan lebih nyaman bagi ibu-ibu ketika tanya-tanya gitu ya. Nah, tapi bapak-bapak juga insya Allah beliau juga sangat enak diajak ngobrol, terutama untuk konsultasi begitu ya, konsultasi gigi. Sehingga jangan khawatir, layanan online UST Medika untuk pelayanan konsultasi gigi dan pelayanan yang lain nanti akan diberikan secara online dan offline. Nah, tentunya juga di jam kerja ya Bu. Jangan malam-malam gitu ya, mungkin beliau sudah istirahat. Nah, mungkin sebagai penutup begitu ya, selain tadi sudah disampaikan bagaimana caranya, tips-tipsnya seperti apa. Nah, mungkin yang terakhir mungkin perlu penekanan Bu. Jadi penekanan ketika pandemi ini apa saja sih gitu kan. Jadi ditekankan sekali lagi agar apa? Agar masyarakat, agar kemudian pemirsa begitu ya, betul-betul mendapatkan apa yang harus dilakukan begitu ya. Jadi minimal yang harus dilakukan ketika pandemi ini sehingga tidak sakit gigi, sehingga giginya sehat dan baik. Di masa pandemi ini tadi saya udah ulas sedikit mengapa pentingnya merawat kesehatan gigi. Nah, cara-caranya yang harus kita lakukan untuk merawat kesehatan gigi adalah yang pertama itu sikat gigi 2 kali sehari dengan cara yang baik dan tepat, juga dengan waktu yang tepat. Terus
mengurangi makanan yang manis dan lengket, dan mengurangi makanan yang keras. Oke. Jadi itu saja sudah cukup ya dok ya? Minimal ya. Jadi minimal itu saja sudah cukup untuk menjaga kesehatan gigi. Ya. Nah nanti untuk yang lengkapnya saya kira wajib konsultasi deh sama Bu Dokter. Ya. Baik, matur nuwun sekali dok. Nanti untuk segmen berikutnya mungkin nanti akan kita kumpas tuntas bagaimana mungkin prakteknya ya dok ya. Nah, iya cara sikat gigi yang benar itu gimana sih gitu ya? Dan mungkin perlu dibawain contoh dari nafas ya. Betul. Sehingga betul-betul masyarakat atau pemirsa ini, oh ternyata selama ini saya sikat gigi sudah, tapi salah gitu kan? Atau sudah dan betul. Nah ini kan menjadi sebuah keyakinan yang kemudian mau dilanjutkan atau dirubah caranya. Nah kira-kira begitu. Tunggu segmen itu gitu ya di tayangan berikutnya. Dan terima kasih sekali sudah menyimak tayangan Halo Dokter di channel Hari TV. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.